Apa Jas? Jadi saya sedikit cerita nih, Bah. Saya pernah ngaji di Pondok Pesantren Al-Qadir, yaitu yang pengasuhnya Abah Masrur itu. Beliau suatu ketika pernah diundang ke salah satu gereja Jogja beserta hadrohnya. Nah, kebetulan saya ikut di hadroh Pondok Al-Qadir itu. Sempat ada keresahan ketika mau masuk ke gereja. Kok ini ada sholawatan ya di gereja ya, itu apa, kiainya juga dari Islam, kenapa bukan dari pendeta atau apa itu. Yang ingin saya tanyakan, apa yang menjadi dasar bagi seseorang untuk bisa menjadi seorang yang pluralis seperti beliau Abah Masrur dan Abah Gus Miftah juga, itu seperti itu. Satu-satu aja. Kamu pernah baca hadis gak perbandingan antara masjid dengan pasar? Ahabbul bilad ilallahi masajiduha wa abghadul bilad ilallahi aswaquha. Kemudian di situ disebutkan kenapa masjid itu dicintai oleh Allah. Li'annaha buyutut ta'ah, keterangannya. Karena masjid itu disukai oleh Allah karena sebagai rumah ketaatan. Wa asasuha ala taqwa, dan asasnya adalah takwa. Kemudian ketika ditanya, lah kenapa Rasulullah kok membenci pasar? Itu ternyata bukan tempatnya, tetapi apa? Karena perilakunya, perilaku pedagangnya, tipu-tipunya, bohongnya, dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa semua tempat itu sebenarnya baik. Salahnya itu kan perilaku dan perbuatan manusianya. Nah, saya sendiri kebetulan dididik di lingkungan yang dari awal saya dididik untuk menjadi pribadi yang pluralis. Saya NU tinggal di masjidnya Muhammadiyah. Saya orang Islam tinggal di lingkungan orang Katolik. Ketika kita kemudian melihat sekian banyak riwayat tentang toleransinya Kanjeng Nabi, bagaimana kemudian kita diperlihatkan bahwa kita diperintahkan untuk menjadi umat yang wasatiyah. Kalau kita berbicara Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Allah menghendaki kita menjadi umat yang wasatiyah. Maka kemarin tanggal 11 Oktober, Gus Sofi, saya diminta sama Istana untuk berbicara di acara Investor Daily Summit 2022 di Jakarta Convention Center, di hadapan Presiden, para menteri, dan pengusaha dalam dan luar negeri. Mungkin ada nggak videonya? Ah, ini saya di acara, ini aneh lagi Pak Sahiron, ini bukan pengajian itu. Investor Daily Summit 2022, Optimism in Uncertainty. Ini di hadapan Pak Jokowi. Enggak, saya tidak mau, enggak usah ditampakkan ceramahnya. Artinya yang mau saya sampaikan begini. Waktu itu Pak Jokowi minta saya untuk berbicara tentang bagaimana kita menghadapi resesi global 2024, ancaman resesi. Ini saya ceramah 7 menit, Pak Jokowi ketawa 10 kali, Pak. Pak Jokowi ketawa sampai 10 kali. Nah, waktu itu saya bilang, bagi saya yang punya Tuhan, saya tidak begitu risau dengan masalah resesi global. Toh menurut catatan para ahli, resesi global itu hanya akan menyasar 3% orang kaya di Indonesia. Orang-orang di desa nggak akan kena imbasnya, Pak. Wong orang desa itu kan asik, mangan sayur ya sayurnya sendiri, gitu kan. Makan beras ya segone dewe, mangan ndok ya ndoke. Ndoke pitik, Pak, ndoke dewe. Sehingga kemudian apa? Kita diingatkan dengan kul la yusibana illa ma kataballahu lana, huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Saya sampaikan, kenapa bangsa Indonesia harus takut? Lah, salah satunya supaya bangsa ini mendapatkan kepercayaan dari Tuhan dengan soal resesi. Kita secara demografi sudah diuntungkan loh, Pak. Kita ada bonus demografi. Artinya apa? Ini pasar besar. Kemudian yang selanjutnya apa? Islam itu kan hadir hanya dengan 2 hal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian yang kedua adalah innama bu'ustil utamima makarimal akhlak. Artinya Islam itu kontennya cuma 2, 1 rahmat, 2 akhlak. Lah, kalau bangsa ini ingin mendapatkan rahmat gampang. Penduduknya harus berakhlak, termasuk akhlak kepada pemimpin. Sehingga kalau rakyatnya percaya dengan pemimpin, maka investor akan masuk ke Indonesia. Ini di hadapan pengusaha-pengusaha besar dari Amerika, dari Jepang.
Pak Jokowi sampai upload standing gitu. Nggak cuma ketawa Pak, di upload standing sama saya. Saya bilang, termasuk kemudian yang merusak akhlak kita hari ini apa? Kebencian yang berlebih kepada pemimpin itu adalah merupakan pintu masuk radikalisme. Dengan menganggap presiden anti-Islam. Ah, ini yang tadi kamu tanyakan. Sehingga kemudian apa? Mengatakan negara ini terlalu berpihak kepada orang kafir. Pemerintahnya anti-Islam. Banyak ulama yang dipenjarakan, kriminalisasi ulama. Lah saya bilang, saya nggak sepakat ada bahasa kriminalisasi ulama. Kalau ada ulama berbuat kriminal ditangkap sama polisi, itu bukan kriminalisasi ulama, tapi proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Kriminalisasi ulama itu kalau UIN ngundang saya ngaji pulang nggak diamplopi, lah itu kriminalisasi ya. Kriminalisasi. Karena berpotensi melanggar KUHP pasal 378, nah, penipuan. Nah, kalau dikasih isinya cuma sedikit, pasalnya beda Prof. 335, perbuatan tidak menyenangkan. Nah, karena saya tahu UIN tidak kuat bayar saya, maka saya datang sendiri dengan membawa sponsor sendiri. Kira-kira begitulah. Karena saya tahu UIN miskin lah. Kira-kira begitu. Nah, saya mendapatkan pemahaman tentang pluralis termasuk dari gurumu Mbah Kiai Masrur itu. Mbah Kiai Masrur itu kan kiai yang bagi saya luar biasa. Tahun 2006 saya sowan ke sana setelah gempa bumi. Beliau mengatakan apa sama istri saya? Bu, ojo kaget ya, sok bojomu dadi artis. Itu yang bilang pertama kali ke saya Kiai Masrur. Kiai Masrur, sok bojomu dadi artis. Padahal waktu itu kita siapa? Gak ada yang tahu. Gitu. Karena ganteng itu tadi. Ya. Kenapa? Karena ganteng. Ya. Ganteng ini menyiksaku Pak. Gitu lah. Makanya kalau saya di Jakarta itu punya circle pengajian asik Pak. Kapan-kapan Pak Sairon, Gus Sofi ikut. Saya punya circle pengajian yang terakhir itu malah janda-janda Pak. Ada Wika Salim, Aura Kasih, Selin Evangelista, Nikita Mirzani. Yang paling baru idolanya Pak Sahiron, Lucinta Luna. Lah kenapa saya menjadi pribadi yang pluralis Mas? Karena saya punya guru-guru yang tepat. Makanya kenapa Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau bahasa saya dulu di Mata Najwa, waktu itu trending topik di Twitter. Jadi trending topik itu Prof, itu ada dua, trending nama sama trending peristiwa. Trending peristiwa itu lebih gampang daripada trending nama. Dan Alhamdulillah Allah anugerahkan ke saya itu sering banget trending nama. Bahkan ulang tahun saya yang ke-40 itu trending topik nomor 1. Beberapa bulan yang lalu nama saya kembali trending gara-gara saya pengajian sama Farel Prayoga, karena dianggap saya intervensi agamanya Farel Prayoga. Kelompok-kelompok anti pluralisme mencoba membluffing saya seolah-olah saya anti toleransi. Karena waktu itu si Farel saya tanya, kamu bisa ngaji apa enggak nak? Oh saya enggak bisa Gus. Ternyata panitia bilang Farel Prayoga non Islam. Itu dari manajemennya. Nah, saya minta maafkan sama dia. Oh sorry nak kalau kamu non Islam. Saya tanya, you agamanya apa? Privasi. Nah akhirnya saya bilang, sudah apapun agama kamu, kamu yang taat ya. Kamu Kristen silakan ke gereja, Islam ke masjid, Hindu ke pura. Yang menjadi masalah, ada politisi mengatakan Farel Prayoga keren, ditanya agama jawabannya privasi. Kalau saya ditanya wartawan, Gus gimana? Oh saya nggak sepakat. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli. Bagi saya agama itu harus didahirkan. Itulah alasan kenapa ada kolom agama dalam KTP. Makanya dulu zaman Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo ada yang usul kolom agama dalam KTP dihapus saja. Saya nggak setuju. Kalau kolom agama dalam KTP dihapus, saya nggak setuju. Tapi kalau yang dihapus kolom kawin atau belum kawin, saya setuju. Wah. Ada juga orang yang berlebihan, semua agama itu benar dalam konteks Pancasila. Ini juga salah. Semua agama itu benar bagi penganutnya. Jadi kalau saya itu pluralisme ya sesuai dengan porsinya. Wadu'u syai'in fi mahalih. Kalau kamu besok ke pondok saya besok tanggal 4 mau bikin pengajian sama Habib Syekh di lapangan tempat saya itu di depan gereja. Saya kemarin ulang tahun pondok Prof. Saya kajian kebangsaan sama santri saya Denny Caknan sama Yeni Inka. Itu yang parkir muda-mudi Katolik. Profesor tahu parkirnya dapat berapa? 150 juta. Hanya parkirnya saja, semuanya tak sumbangkan. Saya nggak mengambil serupiah pun, dan itu di depan gereja. Jadi artinya apa? Ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Kalimat ini trending topik nomor 1. Ikutlah pendapat ahli, jangan ikut-ikutan orang yang ahli berpendapat. Ngono jas.